Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video tentang GDSS di part kedua, di mana agenda untuk di part kedua ini kita akan membahas sebuah studi kasus yang diangkat dari paper publikasi dari Pak Tirtana dengan judul Sistem Mendukung Keputusan Kelompok untuk Menentukan Penerima AGC Award menggunakan Simple Additive Weighting dan Borda. Jurnal ini bisa kalian temukan di Jurnal Informatika, Jurnal Pengembangan IT, volume 4, edisi pertama, bulan 1, halaman 43 sampai 47. Silahkan di-search untuk lebih lengkapnya. Jadi, kita recap dulu sebentar. Kemarin kita sudah belajar simple additive weighting, di mana kita punya konsep cukup menambahkan nilai-nilai dari hasil perhitungan normalisasi yang sudah kita lakukan dengan catatan untuk melakukan normalisasi antara cost dan benefit, cara perhitungannya berbeda. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kalau lupa silahkan dicek di LMS, silahkan di-download lagi materinya, silahkan dicek untuk simple additive weighting. Kemudian karena ini nanti kasus yang akan digunakan memiliki lebih dari satu decision support, oh decision maker maksud saya, makanya kita perlu satu metode tambahan yaitu namanya Borda. Borda ini sebenarnya adalah metode voting yang biasa digunakan di sebuah pemilihan ya, voting entah itu pemilihan daerah, ketua kepala daerah, DPRD dan lain sebagainya itu bisa menggunakan Borda yang akan nanti kita modifikasi untuk supaya bisa kita gunakan dalam eh, SPKK seperti itu. Nah, seperti apa kasusnya? Kasusnya seperti ini. Ceritanya PT Astra International sedang mengadakan pemilihan kandidat peraih AGC Award pada tahun tidak disebutkan di papernya. Oke, saya close dulu ya WA. Yang memiliki 6 kandidat. Sedangkan kriteria yang digunakan adalah empat ini. Yang pertama ada green strategi, ada green proses, kemudian ada green product, ada green employee. Tidak tahu ini apakah AGC Award ini digunakan untuk satu award di mana perusahaan harus menerapkan green business dan lain sebagainya. Di papernya tidak disebutkan. Tapi yang jelas ada 6 kandidat, ada 4 kriteria. Kalau kita SAW kemarin kita tinggal samkan aja beres sudah jadi. Problemnya adalah pada pemilihan peraih AGC Award ini akan menggunakan 3 orang asesor atau lebih mudahnya kalau tidak familiar dengan kata asesor ada 3 orang juri lah, seperti ada 3 orang juri yang akan memberikan penilaian dengan cara yang sama, yaitu dengan metode SAW. Ketiganya akan memberikan penilaian, kemudian akan kita hitung dengan cara SAW. Tiga-tiganya kita hitung dengan cara SAW. Kemudian kriteria yang digunakan juga sama, ada 4 kriteria. Green strategi, green proses, green product, dan green employee. Kemudian untuk melakukan perankingan atau voting tadi, karena ada 3 orang, kita menggunakan metode Borda. Siapa sih Borda ini? Borda adalah uh, satu metode yang diusulkan oleh John Charles de Borda pada tahun 1791. Sudah lama sekali ya ini ya. Berapa tahun itu? 200, nggak sampai 100 tahunan, 100 tahunan, hampir 200 tahun mungkin. Kemudian metode Borda ini ngapain sih sebenarnya? Dia akan melakukan perankingan berdasarkan tingkat preferensi pemilih atau votersnya. Di sini kita punya 3 voters. Tadi ya, juri. Juri 1, juri 2, juri 3 itulah voters kita. Kemudian setiap ranking memiliki poin untuk menentukan ranking akhir dari banyak voters. Jadi voters punya pilihan, misal juri 1 eh, pilihannya A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F ada 6 ya. Kemudian juri 2 juara satunya bukan B, tapi C, B, A, F, E, G. Misal nggak ada G ya tadi. Oke, misal dia pertama B, kedua C, ketiga A, D, E, F-nya sama. Kemudian yang juri ketiga, yang juara satu alias peraih AGC Award-nya adalah si C, peringkat duanya adalah si A, peringkat tiganya B, dan
seterusnya. Nah, ini gimana dari 3 orang juri ini kita tentukan siapa sih yang harus menang. Nah, itu nanti akan kita gunakan Borda. Kemudian kita akan melakukan sistem poin. Terdapat 2 strategi poin yang dapat digunakan. Yang pertama adalah jika N adalah jumlah kandidat atau alternatif yang kita miliki, maka ranking 1 nilai 1 ranking terendah akan mendapatkan poin 1. Dan poin yang tertinggi adalah N atau jumlah dari kandidatnya. Misal kandidatnya tadi ada, di studi kasus kita kandidatnya ada 6, berarti poin tertingginya 6, poin terendahnya adalah 1. Kemudian boleh dengan cara yang kedua, yaitu dimulai dari 0. Kita tahu kalau di pemrograman ada zero index base ya. Yang pertama dikasih 0, jadi di sini nilai terendahnya adalah 0 dan nilai tertingginya adalah N-1. Jika kita lempar ke studi kasus tadi dengan 6 alternatif, berarti ranking terakhir adalah 0, ranking tertinggi adalah N-1, 6 dikurangi 1, yaitu ada 5. Oke, kita lanjut. Ini adalah studi kasusnya. Yang pertama, kita punya bobot untuk setiap kriteria. Di sana bobotnya untuk C1, yaitu green strategi, ada 0,258, ada green process dengan notasi C2 ada 0,516, kemudian ada green product dengan notasi C3 ada 1,29, ada green employee notasi C4 dengan bobot kriteria 0,097. Kemudian pada akhirnya dan lain sebagainya, juri sudah memberikan penilaian seperti yang ada di tabel di bawah ini. Langkah pertama adalah yang harus kita lakukan, karena studi kasus tadi ini menggunakan SAW, semua penilaian juri ini harus kita kalkulasikan dengan SAW. Anggaplah C1 sampai C4 adalah benefit, sehingga kita harus melakukan normalisasi dengan kaidah benefit di semua kategori untuk setiap juri. Oke? Sehingga ketika perhitungan SAW-nya sudah selesai, ini saya skip aja ya, ada perhitungannya nanti kalian pasti sudah belajar kemarin, menghasilkan ranking seperti ini. Kita lihat, untuk perhitungan juri 1, alternatif 1 atau kandidat pertama mempunyai nilai SAW sebesar 0,964. Akhirnya dia ranking 1. Alternatif 2, 0,681. Dia ranking 5. Alternatif 3, 0,907. Ranking 2 dan seterusnya. Apakah di asesor lain rankingnya sama? Kita cek. Ternyata berbeda. Di asesor 2 ada kesamaan di ranking 1. Ranking 1-nya juga alternatif 1. Tetapi alternatif 2 bukan ranking 5, tapi ranking 4. Ranking 2-nya adalah alternatif 4 ini, instead of alternatif 3 di asesor 1. Nah, ini adalah perbedaan hasil perankingan yang dilakukan oleh setiap asesor. Gimana caranya kita menyimpulkan 3 pendapat yang berbeda ini untuk mendapatkan the ultimate juara dari juaranya untuk AGC Award? Karena setiap juri punya juara ya. Ini aja berbeda nih. Di asesor 3 juaranya 4. Nah, ini gimana caranya supaya ini memunculkan satu juara yang diamini oleh semua juri, atau diamini oleh semua juri berdasarkan hasil perhitungannya dalam konteks ini. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita buat dulu tabel seperti ini, yang mana ada alternatif dan ada ranking, kemudian ada poin Borda. Di sini masih belum jelas kita ngapain. Yang harus kita lakukan adalah ini. Kita lihat, A1 ranking 1, nilainya kok 11,55. Ini dari mana 11,577 nih? Nah, ini dia. Kita buka. Alternatif 1 di ranking 1 di vote oleh 2 orang, yaitu asesor 1 dan asesor 2. Nilai dari SAW-nya
kita tambahkan ke sono, kita tambahkan ke sono. 9,64 ditambah 9,66 menghasilkan nilai sekitar 11,77. Kita taruh. Kemudian kita cek lagi A1 untuk ranking kedua. Kenapa ini 0? Karena dari ketiga juri tidak ada yang melakukan voting bahwasannya alternatif 1 ini ada di ranking 2. Kita cek ya, nggak ada ya. Di ranking 2 itu untuk asesor 1 ada A3, di asesor 2 ada A4, di asesor 3 ada A3 juga. Sehingga tidak ada yang memilih bahwasannya A1 ini di ranking 2. Nggak ada. Kita lanjutkan. Untuk A1 di sini ada, oke itu kepotong ya. Ada 1473. 1473 ini didapat dari mana? Kita cari yang meranking A1 di ranking 5. Apakah ada A1 di ranking 5? Oh, ternyata ada ini. A1 di ranking 5 ada di asesor 3. Berarti kita cek lagi. Oke. Ada yang terlewat ternyata. Kita cek ya. 0,964 oke. Yang di sini harusnya yang ngevote cuma 1473. Berarti apa yang kita kurang? Kita tadi kurang memberikan konsep dikali. Kita cek lagi ya, apakah ada lagi A1 di ranking 5. Ini harusnya 0,73. Kita cek dulu 0,964 sama 0,966 apakah 11,7. 0,9, saya rasa ini masih kurang dikali, ditambah 0,966. Oke. Hasilnya 1,93, kita belum mengalihkan dengan yang bawah. Sehingga oke, saya akan draw. Hasilnya ditambahkan nilai V untuk setiap ranking, kemudian jangan lupa saya akan gambar. Hasil penambahan ini dikali dengan poin yang ada di bawah. Oke. Kita tulis, jangan lupa dikali. Oke. Saya kasih background merah, warna putih. Oke. Kita cek. Berarti benar ya. Setelah ditambahkan ranking 1 ditambah tadi 193. Kita kalikan 6. 1158. Ini nanti kalau dibulatkan hati-hati juga karena bisa jadi mempengaruhi. Kalau memang akurasinya 0,00001 kita bulatkan ya ranking bisa berubah. Oke, sehingga yang di A1 di vote ranking 5 cuma ada 1 yaitu di asesor 3. Sehingga nilai ini 0,737 harus kita kalikan dengan 2. Kita cek aja 0,737 dikali 2. Oke, benar. 143 kalau di paper, ini dari paper. Kalau di perhitungan kalkulator saya 1474 dibulatkan ya. Kayaknya sepertinya dibulatkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk semuanya harus dihitung seperti itu ya, konsepnya sama yang ada di ranking ini. Ditambahkan, kemudian dikalikan dengan poinnya. Kebetulan dalam paper ini standar yang digunakan untuk poin adalah tadi mulai dari 1 untuk ranking terendah yaitu ranking ke-6 dan ranking tertingginya adalah sesuai dengan jumlah alternatifnya sehingga 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita baru menyelesaikan yang rankingnya untuk poinnya. Kemudian untuk yang poin Borda ini gimana cara ngitungnya? Cukup ditambah aja. Misal A3 0,
9,558 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1,545, hasilnya 11,04. Tinggal dijumlah aja. Oke. Yang terakhir, nilai Borda ini sebenarnya hanya dinormalisasi saja. Kalau dari sini pun kita udah kelihatan yang mana ranking 1, ranking 2, dan lain sebagainya. Di sini dinormalisasi. Normalisasinya gimana? Nilai poin Borda ini dibagi jumlah poin Borda untuk semua alternatif. Jadi contoh di sini untuk ini ketutupan. Untuk A5 ya. Untuk A5 dia nilainya cuma 0,028 karena cuma di vote 1 aja untuk di ranking 6. Dibagi dengan jumlahnya. Jumlah dari semua poin Borda untuk semua alternatif adalah 57,958. Menghasilkan 0,038. Semua ini dihitung dengan cara yang sama. Dari sini kita dapat juara dari juaranya adalah berdasarkan perhitungan dari 3 orang juri yang menjadi juara AGC Award adalah, ini dia, ranking satunya malah akhirnya A4 dengan nilai 0,228. Oke. Kemudian ranking 2-nya ada A1 dengan nilai 0,225, ranking A3-nya ada 0,192, ranking 4 ada A6, ranking 5 ada A2, ranking A6 ada ranking 6 ada A5. Itulah hasil perhitungan GDSS dengan metode Borda. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kok aneh ya? Padahal di voting kita tahu bahwasannya A1 ini dipilih sama 2 orang. Kenapa kok yang juaranya menjadi malah A4? Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari metode Borda, yaitu di mana Borda tidak mengindahkan atau dia tidak peduli sama sistem mayoritas. Padahal fungsi voting, kalau kita lihat ya, kita tahu pemilu biasanya ada sistem voting yang mana mayoritas adalah 50% plus 1. Kita tahu itu. Di dalam Borda, 50% per 1 ini tidak bisa diakomodir sama Borda, sehingga perhitungannya bisa berubah tanpa mengindahkan mayoritas vote yang diberikan. Tapi keuntungannya dari Borda ini kita bisa memasukkan nilai dari SAW atau metode SPK lain lah untuk masuk ke dalam perhitungan. Oke, kalau ada yang mau belajar lagi tentang sistem voting, saya sarankan untuk membuka ini di pi.med.cornell.edu, ini dari Cornell University / ini saya tanda apa juga nggak tahu ya, Ismida, kemudian lecture 04 web.pdf. Nanti ini akan mungkin saya taruh di LMS, silahkan ini dipelajari. Ini adalah sistem voting, kita nggak ngomong SVK ya. Ini adalah sistem voting yang bisa digunakan. Ada macam-macam. Yang pertama ada Borda. Di sini kenapa kok 5? Karena yang memilih bentuk voting seperti ini, A juara 1, B juara 2, C juara 3, E juara 4, J juara 5, ada 5 orang. Sedangkan yang di studi kasus kita, tiap orang decision maker punya pola yang berbeda, sehingga tidak perlu kita satukan. Oke, di sini polanya sudah berbeda. Instead of dengan menggunakan poin ini, kita sudah menggunakan poin yang dihasilkan oleh SAW. Selanjutnya sisanya caranya sama, dikalikan dan lain sebagainya. Kemudian ada metode lain yaitu Hare. Kalau yang Hare ini harus ada proses eliminasi, ini metode voting. Kemudian selain Hare, ada Hare quota yang mana kita bisa menggunakan limitasi. Misal kita menentukan beasiswa yang daftar 100, yang diterima cuma misal 5 orang. Gimana kita membatasi supaya kita dapat 5 orang itu? Kita bisa pakai yang namanya Hare quota. Berbeda dengan Hare yang biasa ya. Di sini yang dijelaskan cuma Hare yang biasa. Kemudian ada lagi Combs method. Ini serupa tapi tak sama dengan Hare method. Ada lagi yang namanya
Koblenz method ditemukan oleh Pak Koblenz tahun 51. Ini bisa dipelajari. Kemudian sebenarnya ada satu metode yang lebih advance lagi, di mana kita bisa melakukan penjurian dengan banyak juri yang masing-masing juri punya kriteria yang berbeda. Mungkin akan dibahas di lain waktu atau mungkin kalian bisa pelajari sendiri ya. Itu ada metode yang namanya, ini dia, Promethi. Promethi. Nah, dengan melakukan Promethi ini menarik sekali sebenarnya. Setiap decision maker bisa jadi punya kriteria yang berbeda. Sehingga nantinya kita bisa membedakan antara level decision maker itu punya kebijakan masing-masing yang nanti akan kita simpulkan yang mana yang akan kita pilih dengan berbagai macam kebijakan yang berbeda. Ini sebenarnya menarik, tapi di kelas ini sementara kita tidak bahas dulu, atau mungkin kita bahas di lain kesempatan. Oke, itu tadi contoh pembedahan studi kasus GDSS dalam kasus paper dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Kelompok untuk Menentukan Penerima AGC Award menggunakan metode Simple Additive Weighting dan Burda. Kemudian, kalau ada pertanyaan, Pak, misal saya nggak mau SAW terlalu simple, nggak ada bobot, nggak ada dan lain sebagainya, oke, nggak ada masalah. Selagi ketiga juri menggunakan satu metode yang sama, kita bisa gunakan untuk GDSS. Untuk perankingannya macam-macam. Sementara ini yang baru kita pelajari adalah Burda. Misal di SAW ini kita ganti misal Topsis, boleh. Misal kita ganti Mora, boleh. Dengan syarat si decision makernya ini sama. Jangan satunya simple additive, satunya misal Mora dan lain sebagainya. Sementara jangan seperti itu dulu. Tapi kalau penasaran boleh, mau dicoba apakah hasilnya valid atau tidak. Tapi selama ini literatur yang didapatkan adalah metode yang digunakan untuk semua decision maker harus sama. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke job sheet untuk pertemuan kali ini. Pada job sheet ini saya mendapatkan masukan dari ketua kelas mengenai keluhan-keluhan di perkuliahan remote ini terlalu banyak atau dan lain sebagainya, sehingga saya akan sedikit mengubah model job sheet yang kita gunakan dengan cara saya membantu sedikit perhitungannya, gitu ya. Fair enough kan ya, lebih adil. Jadi job sheet-nya kali ini adalah seperti ini. Kita akan menggunakan studi kasus yang sama dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Studi kasusnya adalah ini. Sekolah menengah atas Arema 99 Malang akan melakukan pemilihan guru berprestasi pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Kriteria yang akan digunakan adalah ini. Sudah punya bobot. Kemudian alternatif guru yang akan menjadi kandidat, siapa yang akan menjadi guru berprestasi tahun ini adalah A1 sampai A5. Ada Pak Hamdi, ada Pak Prawanto, ada Pak Subhan, ada Bu Dewi Rosantika, ada Bu Tati. Kemudian di sini sudah ditentukan atribut yang benefit ada di C1, C2, C5, dan C6. Atribut cost ada di C3 dan C4. Oke. Kemudian penyakalaan penilaian sudah seperti ini. Oke, ini adalah studi kasusnya. Kemudian dalam pemilihan ini akan digunakan 3 orang juri untuk memilih siapa sih guru yang berprestasi. Sehingga tiap juri punya penilaian seperti ini berdasarkan skala yang ada di atas ya. Ini kalau bingung 3 dari mana, kok ini 1, kok ini kok nggak 3, itu ada skalanya yang di tabel sebelumnya. Ada 3 juri. Kemudian tugasnya adalah silahkan tentukan siapa guru berprestasi dengan metode Mora dan metode Burda. Sehingga perhitungan awalnya silahkan kalian menghitung dengan Mora dulu, kemudian baru melakukan perankingan secara berkelompok dengan menggunakan metode Burda. Oke. Selanjutnya, ini adalah kompensasi bantuan yang akan diberikan untuk perhitungan kalian.
Di sini sudah ada perhitungan nilai terbobot dari mora. Ini sudah dinormalisasi, sudah dikalikan dengan bobotnya. Jadi kalian tinggal melengkapi apa yang kosong saja. Enak kan, coba ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk setiap juri. 7 kali 3 ada 24. Oh, 7 kali 3, 21 ya, sorry. Oke, selanjutnya di sini juga udah ada perhitungan bantuan untuk hasil dari tiap juri. Ini sudah ada nilainya yang akan menggambarkan ranking tiap juri udah ada. Tinggal dilengkapi, ada 6. Yang belum ada bantuan sama sekali adalah perhitungan bordaya. Silakan untuk pertemuan kali ini job sheet ini sebagai acuan dan silakan dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel, yang mana nanti akan saya cek metadata dari Excel-nya. Kali aja untuk jaga nih apakah ada yang copy paste dari temannya dan lain sebagainya. Oke, sekian dari perkuliahan kali ini. Jika ada pertanyaan boleh dilayangkan langsung ke saya lewat WA, SMS, dan sebagainya, email juga boleh. Untuk pengumpulannya silakan dikumpulkan maksimal hari Jumat jam 23.55, jadi Jumat malam, sebelum hari Sabtu jam 23.55 di LMS. Oke, sekian perkuliahan GDSS SPK kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.